Shalom. Hai, nama saya Tetri dan ini suami dan anak saya. Setiap kita pasti ada latar belakang kenapa kita datang ke Taiwan. Kenapa kita rela meninggalkan apa yang ada bersama-sama dengan kita selama ini. Apakah karena pendidikan, pekerjaan, atau karena pasangan? Apapun alasan atau latar belakangnya, kita datang ke negara ini karena kita punya tujuan. Oktober 2023 lalu, suami saya ditempatkan di Taiwan. Juni 2024, saya dan anak saya menyusul ke Taiwan. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kami bahwa kami akan tinggal di Taiwan. Pekerjaan suami saya lah yang mengharuskan beliau untuk siap sedia ditempatkan di negara manapun dengan atau tanpa keluarga. Sebelum anak saya masuk sekolah, saya dan anak saya selalu ikut kemanapun suami saya ditempatkan. Tapi ketika memasuki masa sekolah, saya dan anak saya tetap tinggal di Indonesia dan suami saya bekerja di negara dia ditempatkan. Saat suami saya berangkat ke Taiwan, ada momen di mana perpisahan itu terasa lebih menyedihkan daripada sebelum-sebelumnya. Karena saat itu adalah fase pertumbuhan di mana anak saya butuh kebersamaan dengan papanya, di mana dia akan belajar dari papanya menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab, mengasihi, dan bersikap selayaknya pria dewasa yang takut akan Tuhan. Akhirnya kami sepakat untuk tinggal di Taiwan untuk kepentingan bersama. Bukan keputusan yang mudah untuk saya dan anak saya untuk ikut ke Taiwan. Saya punya pekerjaan sebagai agent properti. Saya melayani di small group leader di gereja lokal. Saya melayani sebagai founder dan fasilitator di Persekutuan Anak Kamis Ceria yang saya dirikan tahun 2013 lalu. Sedangkan saat itu, anak saya dipercayakan dengan berbagai prestasi dalam kompetisi mewakili sekolahnya. Kebayangkan bagaimana situasi kami saat itu kalau kami pindah ke Taiwan. Banyak sekali hal-hal yang berubah. Sebagai manusia wajar juga kalau kami ada kekhawatiran. Tapi kami percaya ketika Tuhan berkenan atas setiap keputusan yang kami ambil, maka setiap pintu akan dibukakan. Selanjutnya, kami lakukan bagian kami. Suami saya bekerja, anak saya sekolah dan les secara daring. Saya sebagai ibu rumah tangga dan merangkap juga sebagai agen properti dari Taiwan. Kami jalani bersama dan fokus sebagai keluarga yang utuh. Dan tidak ada saling menyalahkan atas situasi apapun. Kami sepakat serahkan kekhawatiran kami di hadapan Tuhan saat mesbah keluarga. 2 tahun kami tinggal di Taiwan. Tuhan Yesus tunjukkan pemeliharaannya yang sempurna. Tidak hanya berkat jasmani yang kami rasakan, tapi berkat rohani juga kami rasakan. Tahun ini adalah putaran kedua kami membaca Alkitab penuh sebagai satu keluarga. Tentunya sebagai keluarga kami semakin dekat dan saling mengasihi satu dengan lainnya. Banyak momen kebersamaan yang tidak kami pikirkan dan itu terjadi selama kami di Taiwan. Kami juga bertemu dengan keluarga IFGF Kaohsiung dan I Care Mom yang menjadi wadah bagi kami sekeluarga untuk bertumbuh dalam kasih, iman, dan membangun ketaatan untuk mengenal dan menyembah Tuhan Yesus lebih lagi. So, buat teman-teman yang mendengarkan kesaksian ini, semoga kesaksian ini mengingatkan kembali akan tujuan teman-teman datang ke Taiwan. Kalian boleh jalan-jalan, kalian boleh punya pacar, kalian boleh kulineran, tapi jangan lupa tujuan kalian ya. Yang sekolah atau kuliah bisa tetap fokus menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Yang kerja, jangan lupa mempersiapkan masa depan dan sebisa mungkin menjadi berkat untuk keluarga di Indonesia. Yakinlah, tempayanmu akan terus terisi ketika kau mau berbagi.
Yang ketahuan karena pasangan, biarlah pasanganmu bisa melihat dan merasakan kasih Kristus melalui hidupmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Cari pertemanan dan persekutuan dengan saudara seiman yang bisa saling menguatkan dan bukan mendowngrade dirimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Alami Tuhan, terus terhubung dengannya, dan lihat apa yang Tuhan Yesus nyatakan dalam dirimu. Tuhan Yesus memberkati.